Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries. Aries, prediksi asmara 2025. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Aries. Jadi ya bisa resonan bisa enggak, namanya juga general. Jadi untuk lebih mantulnya lagi, kamu tonton video yang lain juga yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya. Jadi nontonnya nggak hanya satu, tapi 3-4 video, oke? Oke, ini kita coba lihat prediksinya asmara berpasangan ya. Aku akan baca berpasangan dan single. Pertama aku akan baca yang berpasangan. Oke, dan yang nanti selanjutnya aku akan baca yang single. Oke, asmara Aries. Asmara Aries 2025. 7 kartu ya. Oke. Ten of Cups. Kelihatan ya, semoga aja kelihatan. Oke, The Chariot. Oke. King of Wands. Ten of Pentacles, Page of Pentacles, dan Edge of Pentacles. Oke, Aries. Oke, yang berpasangan nih bagus nih. Ya, kamu dan pasangan ya, entah salah satunya atau dua-duanya udah ada niatan untuk serius kalian ya, dan ada potensi untuk hubungan yang lebih serius lagi. Bisa ke bisa ke pertunangan, pernikahan, atau jika kalian udah menikah nih, mungkin mau ada peluang untuk misalnya mau cicil rumah, atau mau beli rumah, beli mobil, atau juga mau punya anak gitu. Ada potensi ke sana, punya anak atau nambah anak ya. Jadi yang kaitannya dengan Ten of Cup, masa depan, terus keharmonisan, kekompakan, keutuhan ya, gitu. Oke, The Chariot ya. Tapi beberapa dari kalian Aries ada yang masih harus mengusahakan untuk ngedapetin itu tadi, ya, memperjuangkan untuk ngedapetin atau mewujudkan itu tadi ya di sini. Lebih-lebih mungkin ya bagi Aries yang saat ini kayak ada problem, ya, misal contoh, misal problem soal finansial. Jadi kan harus bener-bener diusahakan nih, nabung dulu untuk pernikahan atau pertunangan. Termasuk mungkin soal anak gitu ya. Soal finansial juga perlu untuk dipersiapkan gitu ya. Jadi ada hal yang harus dipersiapkan, ada hal yang harus diperjuangkan. Lebih-lebih kalau memang ada masalah dan misal masalahnya ini tuh gede ya, gede runyem gitu ya, dan sampai tahun 2025 di awal, semisal masalah ini belum beres ya, di awal mungkin harus beresin itu dulu, harus menyiapkan itu dulu. Tapi potensinya tuh sangat bagus ya, aku bilang bagus ya di sini, tapi semuanya juga tergantung dari The Chariot, usaha kita ya. Oke, King of Wands, Ten of Pentacles ya, ada kelahiran di sini ya, mungkin kamu bakal hamil, ada potensi hamil ya gitu, atau potensi lo ya. Ini kalau misalnya nggak ada hambatan di kalian berdua secara kesehatan, mungkin akan ada peluang. Tapi semisal ada hambatan ya harus diselesaikan dulu nih gitu. Misalnya ada PCOS atau ada sesuatu lah ya gitu yang kaitannya dengan kesehatan kandungan, kesehatan reproduksi, right gitu. Dan di sini King of Wands ya, beberapa yang mengalami problem, sepertinya ada seseorang di keluarga mungkin yang kayak masih melihat diri kamu tuh belum sepenuhnya ikhlas kalau kamu tuh misalnya harus menikah, misalnya harus punya anak gitu ya. Jadi ada yang entah ini belum ikhlas atau merasa
terbebani atau ada hal lain di dalam diri seseorang ini nih yang ini tuh membuat hubungan kalian tuh terkadang tidak nyaman ya gitu. Ini bisa akan terjadi di 2025 atau sebenarnya ini tuh udah masalah lama atau udah orang lama yang sebenarnya kita tahu betul bahwa ada sesuatu yang dari mereka atau dari dia ini nih kita tuh ngerasa janggal atau nggak nyaman gitu ya, entah sebuah ketidakikhlasan atau hanya sekedar setengah merestui atau hanya ada beban di dalam pikiran atau kekhawatiran ya. Jadi ini tapi nggak usah yang King of Wands ini iya dan enggaknya nggak usah dipikirkan ya, dikesampingkan aja, right gitu. Jadi kita fokus pada hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa yang kita kontrol. Kalau yang ini kan ini nggak bisa kita kontrol, tapi kenapa kok muncul di kartunya ya? Untuk kita mengingatkan aja atau untuk kita kasih tahu aja gitu ya, bahwa ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kontrol ya, cuma let go, cuma harus berbuat baik aja ke lingkungan, ke keluarga, right gitu. Oke, Ten of Pentacles ya, aku tadi bilang ada potensi pernikahan juga sama kayak Cancer ya. Ada potensi pernikahan atau pertunangan, ada potensi ada anak kalau udah menikah ya, atau bisa aja nih ternyata ada anaknya bukan anak kitanya tapi anjing kita yang punya anak gitu ya, contoh, right gitu. Bisa aja, selalu bisa. Oke, dan ada Page of Pentacles Aries. Oke, di tahun depan di 2025 Aries, ini nih tadi aku memang kebacanya tuh ini tuh soal kalau orang ini bisa keluarga ya, aku rasa lebih condong ke sana atau lingkungan atau keluarga besar lah ya, entah dari keluarga kamunya atau dari keluarga dia. Oke, Aries. Dan di sini Page of Pentacles ini muncul lagi sih. I don't know why gitu, kenapa muncul lagi soal ini. Aku rasa kalau kamu ya atau dia, kalian mungkin perlu obrolin ya gitu. Kalau merasa bahwa ada sesuatu yang belum bener-bener tenang di hidup kalian gitu ya, coba kalian ketemu orang tua kalau masih ada ya. Kalau udah nggak ada ya ke makam. Kalau ke makam ya cukup didoain. Kalau misalnya masih ada ya coba mungkin bisa ngobrol dari hati ke hati, atau kalau kamu nggak mau ngungkit-ngungkit gitu ya, atau ini kaitannya dengan hal-hal yang jauh di belakang sana gitu ya, ya coba aja minta maaf ya jika ada salah, right gitu. Karena kadang kita nggak salah, nggak sengaja gitu ya, nggak selalu kok anak punya salah, nggak selalu, right gitu ya. Tapi kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua, right gitu. Ya kita minta maaf ke mereka jika ada salah, dan mungkin kita bisa minta restu, minta doa untuk hajat kita ya gitu ya. Bisa soal pernikahan, bisa soal anak, bisa soal apapun itu, cuma minta doa aja ya gitu. Dan itu aja sih yang cuma minta doa, kita nggak usah berdebat aneh-aneh mungkin ya. Oke, dan di sini Page of Pentacles Aries, Page of Pentacles. Oke, jadi ya aku rasa mungkin ya untuk kalian berdua ya bisa aja akan ada potensi untuk ngeluarin duit yang banyak ya. Entah tentang apa di sini, tapi kalian berdua ada potensi untuk ngeluarin uang yang banyak. Ya kalau kita ngomongin pernikahan ya mungkin katanya uang pernikahan, bisa aja juga untuk liburan gitu ya. Yang katanya untuk kalian berdua nih ya. Page of Pentacles, dan mungkin kalian harus kayak memulai kembali karena kita ada cost yang gede ya, ada pengeluaran yang gede. Jadi di sini untuk kalian harus memulai kembali, mungkin mulai dari nol, ya mungkin gak dari nol banget ya gitu, tapi harus memulai kembali kayak saving money kembali atau kembali merencanakan sesuatu lagi gitu ya, untuk next selanjutnya seperti apa dan gimana. Jadi contoh nih, kalian mau merencanakan
pertunangan, kan butuh uang kan gitu ya. Ya kalau ya meskipun hanya sekadar kita beli minum dan tetap pakai uang kan gitu. Setelah itu kan kita butuh untuk pernikahan ya. Meskipun kita hanya menikah ke KUA, kita kan butuh kayak dulu maybe pendaftaran atau macam-macam ya. Ya itulah ya gitu ya. Jadi apalagi kalau ngadain pesta, pasti dananya lebih gede, alright gitu. Ya, ini sih. Jadi harus memulai kembali kalian berdua ya. Oke, dan Four of Swords. Oke, di sini hubungan kalian ya, kalau ngomongin hubungan ya mungkin ada perjuangan, ada yang diusahakan, ada kegembiraan, ada suka dan dukanya juga. Dan di sini ada Four of Swords ya. Aku rasa sorry to say, mungkin ya ada potensi, nggak tahu ini ya atau enggak, tapi ada kemungkinan jika ya bahasanya gini aja ya, kamu tidak usah atau kalian berdua ya ketika ada masalah ya udah dibahas berdua, atau bisa datang ke konselor, atau bisa kamu misalnya kalau butuh cerita dan butuh pendapat bisa ke orang yang benar-benar kamu percaya dan mereka paham soal hubungan ya gitu. Bisa datang ke sana orang yang benar-benar kamu percaya, right gitu. Hindari kamu melibatkan orang lain ya, orang lain di luar orang lain dimana orang lain ini tuh nggak ada, kamu sebelumnya tidak pernah cerita, atau atau mungkin orang baru. Hindari melibatkan orang baru ya dalam masalah hubungan kalian ya gitu. Atau kamu terlalu misalnya menceritakan pasangan kamu yang bla 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 ke orang lain, bukan ke bener-bener misalnya sahabat yang bener yang udah kamu percaya, bukan, tapi ke orang lain. Jadi hindari pendapat-pendapat dari luar sana yang terkadang ini nih nggak bener, terkadang ini tuh asumsi yang nggak benar, right gitu ya. Kan kadang kita cerita ya, oke, pasanganku tuh A, B, C, D gitu. Kemudian teman kita merespon, oh alah ternyata pacarmu itu sebenarnya gini. Pacarmu sebenarnya tuh nggak serius sama kamu gitu ya. Pacarmu sebenarnya tuh pasti di sana tuh gini-gini gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kamu ada kekhawatiran, ada masalah, jangan cerita pada orang-orang yang tidak paham soal hubungan, orang-orang yang tidak percaya sama kamu ya gitu. Jadi lebih baik datang ke ahlinya aja ya gitu. Kamu bisa personal reading dan counseling ke aku, atau ke tarot reader yang lain, atau bisa ke psikolog pernikahan atau psikolog hubungan ya. Oke, dan di sini ada Age of Pentacles ya. Kalau ngomongin 2025, ini ada angka 9, ini ada new chapter, ada sesuatu yang baru ya gitu, ada sesuatu yang sparkling gitu ya. Aduh susah ngomongnya, yang apa ya, ada sesuatu yang bisa di-achieve lah ya di tahun 2025 untuk kalian berdua di sini ya. Bisa soal hubungan yang serius, bisa soal apapun ya gitu, kalian berdua bisa ngedapetin ini ya, ada peluang ke sana. Jadi tinggal fokus aja pada tujuan ya, kaitannya dengan hubungan dan juga kaitannya dengan diri juga. Age of Pentacles di sini ya, ada permulaan yang baru, ada new chapter, ada lembaran baru gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang udah usang gitu, atau bisa aja nih ada masalah-masalah yang udah usang nih gitu, kaitannya mungkin pertengkaran kalian, atau ada kesalahan-kesalahan dari pasangan yang udah lampau, ya udah tidak perlu dibahas lagi. Kita udah saatnya menatap masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah bersama pasangan kita. Oke, Aries ya. Dan kita akan baca soal kamu Aries yang masih single ya. Aries yang masih single di sini. Oke, gimana Aries yang masih single 2025? Di sini ada The Hangman. Oke, Page of Swords, The Hangman. Oke, kalau ada The Hangman di sini, kamu tuh maybe kurang yakin dengan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu kurang yakin dengan diri kamu sendiri, dan ketidakyakinan ini yang mungkin menjadi blocking kamu
kenapa masih sendiri juga ya gitu. Page of Swords ya, asmara Aries single ya, Page of Swords. Oke, jadi aku rasa beberapa dari kalian mungkin ada yang ngedapet perlakuan yang tidak baik ya dari mantan mungkin, atau mantan kamu tuh melihat diri kamu tuh tidak oke secara penampilan, tidak oke secara status, tidak oke secara background pendidikan gitu ya. Ini sih, jadi pasangan kamu atau mantan kamu, atau bisa aja orang yang deket sama kamu ya sebelumnya, right gitu, melihat pertama ya, tentu pertama dari visual maybe ya gitu, atau dari hal-hal yang lumrah dibicarakan orang atau yang wajar dibicarakan orang, which is ini sebenarnya di dalam culture kita ini tuh normal, kita bukan normal ya, common sense, hal yang umum ya, hal yang umum, bukan hal yang normal ya, hal yang umum ya. Jadi ketika seseorang bisa mantan, bisa TTM, atau bisa orang yang deket sama kita melihat kita dari penampilan ya, ini memang pertama, nggak ada ini apa ya, poin pertama memang ketika kita kenal orang ya, kita akan melihat penampilan itu ya, first impressionnya tuh di situ. Selanjutnya memang mungkin ke karakter, ke kecerdasan dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, apalagi laki-laki, makhluk visual, nomor satu yang dilihat adalah visualnya dulu, good looking atau enggak dulu. Kecuali memang udah kenal lama ya, terus tresno jalanan sama kulino nyaman, itu beda lagi ya gitu. Oke, dan di sini mungkin kamu tuh kayak terbebani tentang mungkin bisa penampilan kamu atau value kamu ya, mungkin kita ngomongin soal latar belakang bisa aja, status sosial bisa aja, pendidikan bisa aja. Oke, dan di sini The Hangman, kamu meragukan diri kamu sendiri ya, Aries. Oke, kamu meragukan diri sendiri, dan mungkin kamu itu agak agak susah untuk bergaul dan beradaptasi dengan orang lain atau orang baru. Dan ini perlu diperbaiki ya gitu, kalau kita ngomongin pengen ketemu orang baru atau pengen punya pasangan ya. Jadi kamu jangan terlalu memikirkan bagaimana pendapat orang lain melihat diri kamu ya gitu. Ini jangan menjadi beban, tapi juga jangan diterima apa adanya gitu ya, atau kita sebagai dijadikan pembenaran kalau oke, gue self love, no gitu ya. Jadi kamu jangan terlalu memikirkan tentang pendapat orang lain tentang misalnya visual kamu ataupun tentang penampilan kamu, tapi ini penting gitu ya. Jangan terlalu terbebani, tapi ini penting. Ini pentingnya itu ya, kamu juga harus memperhatikan itu, kamu juga harus memperbaiki hal itu gitu ya. Oke. Dan di sini ada King of Wands, Three of Wands, ada The Magician, X of Cup, Age of Pentacles ya. Asmara Aries yang single ya di tahun 2025. Oke. King of Wands. Beberapa dari kalian mungkin Aries itu kan termasuk orang yang ambisius ya gitu ya. Dan mungkin kamu tuh kurang bisa hidup sesuai dengan diri kamu gitu ya. Jadi mungkin kamu perlu cari sesuatu dulu supaya kamu tuh lebih bersemangat, dan mungkin semangatmu ini nih yang bisa menarik seseorang di luar sana sehingga dia memperhatikan kamu, atau ya akhirnya Tuhan kasih waktu buat kalian ketemu gitu ya. Itu jadi energinya atau diri kamu nih, diri kita kan energi ya, diri kita nih harus diperbaiki supaya kita punya energi yang oke, value vibrasi yang oke. Dan ketika vibrasi kita oke dan kita berada pada vibrasi yang oke, tentu kita akan bisa menarik seseorang gitu, seseorang yang oke
Tapi ketika kita berada di low vibrasi, ya mungkin kita bisa narik orang atau bisa aja nggak sama sekali. Dan kalau kita narik orang pun ya mungkin kurang lebih orang yang sama ya, low vibrasi juga. Orang yang masih insecure, orang yang masih belum bisa membaca masa depannya seperti apa gitu. Bukan berarti kita bisa meramal gitu, enggak gitu ya, tapi tahu betul mana yang akan dia lakukan dan enggak gitu ya. Mau tahu betul tujuannya seperti apa, goalsnya apa ya gitu. Oke, Three of Wands ini tuh kebalik ya. The Magician ada kok peluang yang bagus. Maksudnya gini, kalau kamu menginginkan pasangan di 2025, ada peluang ketemu seseorang ya, ada peluang ketemu orang baru ya, bisa orang baru atau orang lama, tapi kayaknya lebih banyak orang baru ya, atau bisa aja orang lama yang bener-bener berubah kayak orang baru nih ya, bisa dari penampilannya yang berubah atau pola pikirnya yang berubah, bisa aja, tapi aku rasa banyak lebih kayak orang baru. Three of Wands ini juga kebalik ya gitu Aries, jadi aku rasa beberapa hal di dalam diri kamu tuh masih kacau, masih kalang kabut ya, dan ini harus diperbaiki. Kacaunya gimana gitu, kalang kabutnya gimana? Kamu perlu kontemplasi, kamu perlu cari tahu juga ya. Kalau butuh silakan personal reading dan counseling ya untuk preparation di tahun 2025, right? Gitu. Jadi ada beberapa dalam diri kamu tuh masih kacau balau secara pikiran, secara mental, dan mungkin juga secara spiritual di sini. Bisa aja dari yang sepele aja nih, dari sekedar kita tuh mau ngapain gitu, kita tuh bingung gitu. Akhirnya kita hanya scroll sosmed dan kita nggak fokus untuk memperbaiki diri dari segi penampilan, dari segi pengetahuan, value, skill, dan macam sebagainya. Termasuk juga karakter kita atau kata kita yang jelek gitu ya. Oke. The Magician tadi ada peluang ketemu orang baru. Six of Cups nih, di sini nih aku rasa kamu perlu kayak membuka pertemanan baru atau circle baru ya. Kalau ngomongin potensi ketemu orang baru ya tentu kita harus ikut join komunitas baru atau hal-hal baru ya gitu. Atau kamu di sini tuh kayak Six of Cups, kamu kayak menebar gitu, menebar pesona. Bukan kayak kita caper gitu, enggak, tapi jangan berdiam diri aja, enggak usaha gitu ya bahasanya. Ya kita bisa datang ke komunitas, kita bisa ikut organisasi, kita bisa olahraga yang ketemu orang banyak, ya bisa aja, siapa tahu nanti kita ketemu di lapangan gitu ya. Oke, atau di tempat badminton, tempat tenis gitu ya. Oke. Edge of Pentacles ya. Di sini kamu ya, selain ada Magician, ada Edge of Pentacles. Kalau ngomongin Edge of Pentacles ini kan Edge of semuanya bisa dimulai dengan mudah atau dengan apa yang udah kita persiapkan. Jadi ketika hal-hal ini nih nggak disiapkan, ya mungkin ini pun juga bisa terlambat atau bisa delay. Jadi PR-nya ya ini tadi di depan ya, buat yang single ya gitu ya. Bisa aja kamu ketemu orang baru ya gitu, tapi merekanya nggak tertarik sama kamu, atau bisa aja kamu yang tidak tertarik sama mereka. Jadi PR-nya harus diberesin. Edge of Pentacle ini juga kaitannya dengan optimisme, jadi kamu harus bangun optimis terus lah ya gitu ya. Oke, sesekali down memang nggak apa-apa gitu, tapi jangan biarkan sepanjang tahun ini kamu berada dalam keterpurukan pikiran atau berada dalam low vibrasi atau dalam keputusasaan ya. Jadi harus optimis ya. Oke, thank you Aries, semoga bermanfaat. Kita klaim yang baik-baik, yang jelek sebagai pengingat aja, sebagai kewaspadaan ya, nggak harus kita masukkan dalam pikiran bener-bener no gitu ya, tapi sebagai kewaspadaan, kehati-hatian aja. Oke Aries, thank you so much udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video di akhir bulan. Bye bye.